Halo anak-anak, nah kembali lagi nih dengan Mister Yoel. Nah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai vektor yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya mengenai banyak vektor ataupun penjumlahan vektor. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkalian skalar dua vektor atau sering kita dengar itu adalah dot product. Nah, apa kira-kira dot product itu? Nanti misalkan coba bahas supaya kalian dapat mengerti. Nah, sebelum itu kita akan membahas tugas yang sudah Mister berikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan coba lihat dulu nomor yang pertama ya. Di sini dikasih tahu bahwa ada titik koordinat S yaitu min 4 dan 6 dan titik koordinat T 1 dengan 3 dan V itu adalah 6 dengan min 2. Nah, jika vektor ST sama dengan vektor UF ya, tentukan titik U. Nah, di sini tidak ada titik koordinat U. Nah, kita akan mencari kira-kira titik koordinat U itu apa. Nah, perlu diingat ya, sekali lagi Mister tulis di sini vektor ST sama dengan vektor UF ya. Nah, di sini ST itu kan sama juga dengan vektor T kecil ya, vektor T kecil di sini dikurang dengan vektor S sama dengan vektor vektor V dikurang dengan vektor U. Nah, di sini kita baru pindahkan saja min vektor U pindah ruas ke sebelah kiri menjadi positif ya, vektor U. Oke, sudah sama dengan vektor V tetap dikurang. Kenapa dikurang dari positif vektor T dikurang dengan vektor T, baru dari min vektor S berubah menjadi plus vektor S ya. Nah, selanjutnya sudah sampai di sini. Nah, kan ingat juga bahwa titik vektor tersebut adalah titik koordinatnya. Berarti di sini kita tinggal ganti ya, vektor F itu V atau F itu adalah titik koordinatnya ini 6 dengan min 2, berarti 6 dengan min 2. Baru dikurang dengan vektor T. T itu adalah titik T juga. Berarti di sini titik koordinatnya adalah 1 dengan 3. Sedangkan S di sini adalah min 4 dengan 6. Nah, setelah ini baru kalian jumlahkan seperti biasa penjumlahan vektor. Di sini 6 dengan min 1, ingat 6 dengan min 1 berarti 5, min 2 dengan min 3. Ingat ya, di sini kan perlu dikalikan min dengan positif jadi min. Berarti min 2 dengan min 3, maka sini adalah min 5. Berarti kita sudah dapat dulu di bagian yang sebelah kiri. Baru dijumlahkan dengan min 4 dengan 6. 5 dijumlahkan dengan min 4, nah sini adalah 1. Sedangkan min 5 dengan 6 berarti dijumlahkan maka hasilnya 1. Maka titik U adalah 1,1 ya. Berarti vektor U itu adalah juga termasuk dalam titik koordinat U. Berarti jawabannya adalah 1,1. Silakan coba cek jawaban kalian. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Di sini ada diketahui vektor P sama dengan I dikurang J ditambah 2K. Berarti di sini ada menjadi 3 dimensi di mana K ya, sekali lagi kalau di vektor itu IJK. Kalau misalnya mungkin di 3 dimensi bangun ruang itu adalah X, Y dan Z ya. Nah, di sini kalau di vektor IJK ya, 3 dimensinya. Nah, sedangkan vektor I itu adalah 3I ditambah 2J ditambah 3K. Maka ya ditanya panjang dari 2pi dikurang vektor Q ya. Sekali lagi nilai mutlak ini adalah panjang vektor yang ditanya ya. Nah, pertama kita mencari vektor biasanya dulu sebelum nanti kan ingat kalau panjang berarti dia diakarkan. Nanti di sini Mister mau cari seperti biasa ya, vektor biasa berarti 2pi atau P ya, di sini nih 2P vektor P berarti otomatis kita ingat berarti 2 dikalikan dengan vektor P. Vektor P apa? Mister buat menjadi matriks ya, sekali lagi ini namanya matriks. Dimana ada 1 min 1 dengan 2. Berarti ini I, J, K ya. Nah, lalu kita lihat min Q ya. Min Q berarti Q-nya 3, 2, 3 ya. Habis itu ya sudah, ingat 2 ini seperti kayak perkalian pelangi, tinggal masukkan dikalikan ke dalam. Berarti berubah tandanya, berarti 2pi dikurang 2 dikali dengan vektor P ya dikurang dengan Q ya, vektor Q. Maka hasilnya adalah 2 dikali dengan 1 2 min 2 dikali dengan min 1 min 2 2 dikali dengan 2 sama dengan 4 ya, baru dikurangkan dengan 3 2 3 ya, seperti biasa 2 dikurangin min 3
ya hasilnya min 1, min 2 dikurang dengan min 2 hasilnya min 4, sedangkan 4 dikurang dengan 3 hasilnya 1. Sehingga mutlak dari 2 vektor P dikurang dengan vektor Q sama dengan, ya, itu kan menjadi panjang vektor, berarti tinggal diakarkan, ya, dari nilai hasil 2 vektor P dikurang Q, ini hasilnya baru kita akarkan. Nanti min 1 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan, ya, ini jadinya 1, ya, ditambah dengan min 4 kuadrat berarti 4 dikali min 4 dikali min 4, hasilnya positif 16 ditambah 1 berarti 2 ditambah 16 akar 18. Baru kita sederhanakan menjadi akar 9 dikali 2 itu ada 18. Baru kita bisa akar 9 berapa? Ya, otomatis ada 3, berarti jawabannya 3 akar 2. Ya, silakan dicek kembali jawaban kalian. Habis itu coba pahami, benar nggak? Atau nggak pahami bagaimana cara pengerjaannya? Oke? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perkalian skalar 2 vektor ya. Tadi sudah bisa sebut bahwa ini adalah materi yang di matematika yang mengenai vektor, itu adalah dot product. Nah, di sini kita misalkan vektor P sama dengan ABC, nah, sedangkan vektor Q, ya, sama dengan UFW, ya. Lalu kalau dalam vektor atau dot product, ya, kita bisa lihat seperti ini nih, ya. Vektor P dot product dari vektor Q, ya, atau boleh dibilang vektor P dikalikan dengan vektor Q, ya, berarti dot product ini perkalian. Ya, nanti kalian akan mengetahui juga ada namanya vektor cross product, yaitu apalagi nanti kita akan coba bahas. Nah, di sini kita lihat bahwa AU berarti di mana 2 vektor ini kita kalikan, berarti A dikalikan dengan U, B baru ditambah B dikali dengan F atau V, baru ditambah C dikalikan dengan W, ya. Inilah dot product. Nah, mungkin lebih jelasnya kita lihat contoh, ya. Jika diketahui titik vektornya itu adalah 1,3 dengan ini vektor P dan vektor Q itu adalah 6,7, tentukan vektor P dot product vektor Q, ataupun juga bisa di sini juga kita lihat vektor Q dot product vektor P. Nah, kita akan coba bahas dulu yang vektor P dot product vektor Q. Ya, berarti di sini adalah vektor P dot product dari vektor Q. Ya, atau enggak vektor P dikalikan dengan vektor Q sama dengan, berarti tadi vektor P itu adalah 1 dengan 3 dikalikan dengan 6 dengan 7. Berarti ingat, atas dengan atas berarti 1 dikali dengan 6. Ini titik artinya dot product ataupun perkalian, berarti 1 dikali dengan 6, baru 3 dikalikan dengan ditambah 3 dikalikan dengan 7. Berarti di sini 6 ditambah 21 sama dengan 27. Sedangkan vektor Q dot product P sama dengan, berarti kita ubah jadikan vektor P yang dimulai, sekarang vektor Q berarti 6 dengan 7 dikali dengan 1 dengan 3. Ya, berarti 6 tetap dikali dengan 1, 7 dikalikan dengan 3. Ternyata 6 ditambah 21. Ternyata sama saja. Ya, berarti di sini kita bisa melihat mau dibalik apapun tetap hasilnya akan sama. Ya, coba pahami dulu mengenai dot product. Nah, sekarang kita akan mengetahui lebih lanjut, ya. Tadi itu perkalian dengan 2 vektor. Nah, sekarang kita lihat vektor dot produknya. Kira-kira seperti ini, ya. Di mana ada 2 vektor A dengan vektor B, ya, memiliki besaran tetanya. Ya, di sini kita tidak tahu tetanya berapa. Nah, misalnya seperti ini, ya, memiliki besaran teta, maka rumus dari vektor dot product itu adalah ini, A dikalikan dengan B, ya, vektor A dikalikan dengan vektor B atau vektor A dot product B sama dengan mutlak, ya, mutlak vektor A dikalikan dengan mutlak vektor B, ya, baru dikalikan dengan cos theta. Nah, di sini kalau misalnya dia vektor dot product itu ada namanya cos theta. Nah, cos thetanya pun dibatasi, di mana dia lebih besar atau sama dengan, dia tetanya lebih besar atau sama dengan dari 0, dan juga dia kurang dari atau sama dengan pi, itu adalah 180 derajat, ya. Habis itu, nah, kita coba mungkin lihat contohnya supaya kalian dapat mengerti bagaimana maksud dari vektor dot product. Nah, seperti ini. Jika diketahui titik vektor P itu adalah 1,3 dan Q itu adalah 6,8, ya. Jika sudut antara
vektor P dan vektor Q adalah 60 derajat, tentukanlah vektor P di dot produk dari vektor Q. Nah, mungkin ini kalian sudah lihat hasilnya. Namun sebelum masuk ke hasil sini, kita akan melihat dulu prosesnya. Pertama, kita harus mencari ya ini vektor mutlak vektor P, atau bisa lihat panjang dari vektor P ya. Panjang vektornya berarti otomatis ingat kalau panjang vektor berarti dia akar. Berarti akar dari 1 pangkat 2 ditambah dengan akar baru akar 3 pangkat 2 ya. Di sini berarti 1 pangkat 2 1. Nah, sedangkan akar 3 pangkat 2 berarti akar dengan pangkat 2 boleh dicoret, maka hasilnya 3. Ditambahkan 1 tambah 3 otomatis jawabannya akar 4. Maka hasilnya sama dengan vektor mutlak vektor P ya. Mutlak vektor P itu sama dengan 2. Sedangkan mutlak vektor Q ya, di sini kita lihat berarti 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2, maka hasilnya 100. Akar 100 adalah 10. Sehingga Mister bisa tulis di sini vektor mutlak vektor P atau panjang dari vektor P adalah 2. Sedangkan panjang dari vektor Q adalah 10. Berarti 2 dikalikan dengan 10 cos. Nah, kan dibilang jika sudut antar P dengan Q, tadi kalian lihat gambar segitiganya, berarti tetanya adalah di sini sudah dibatasi adalah 60 derajat ya. Maka 20 dikalikan dengan cos 60 derajat. Ingat lagi yang kemarin kalian sudah pelajari di matematika wajib mengenai trigonometri. Berarti 20 dikalikan dengan setengah, maka hasilnya adalah vektor P dot produk vektor Q adalah sama dengan 10 ya. Coba pahami dulu mengenai vektor dot produk. Kalau yang tadi yang pertama perkalian dua skalar vektor ya. Sekarang kita akan memahami mengenai vektor dot produk. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kita mencari besar sudutnya? Kalau tadi kan kita mencari hasil akhir dari vektor dot produknya. Nah, sekarang kita mencari besar sudut antar dua vektor. Nah, ini kan rumus yang kita sudah tahu bahwa vektor A dot produk dari vektor B sama dengan mutlak vektor A dikalikan dengan mutlak vektor B dikalikan cos theta. Nah, maka untuk mencari besaran sudutnya atau tetanya, berarti sini cos theta sama dengan vektor A dikalikan dengan vektor B sama seperti ini. Kita sama-sama bagi dengan mutlak vektor A dikalikan dengan mutlak vektor B. Nah, inilah untuk mencari besar sudut antar dua vektor ya. Bahwa ini rumusnya. Oke, kita akan coba lihat contohnya seperti apa kira-kira. Nah, seperti ini. Jika diketahui titik vektor P sama dengan 2i dikurang 2j ditambah k, dan vektor Q itu adalah 2i ditambah 3j tambah 6k, maka besar sudut antar vektor P dengan Q berapa kira-kira? Nah, kita akan coba lihat. Pertama sama seperti tadi, kita harus mencari vektor P dot produk. Nah, yang tadi yang di awal, dot produk dari vektor Q sama dengan 2 min 2 dengan 1 itu adalah vektor P. Berarti dengan vektor Q 2, 3, dan 6. Baru seperti biasa, perkalian biasa. Berarti 2 dikalikan dengan 2 ditambah min 2 dikalikan dengan 3 ditambah 1 dikali dengan 6. Maka hasilnya 4 ditambah min 2 dikali dengan 3 berarti min 6 ditambah 6. Maka hasilnya adalah di mana vektor P dot produk vektor Q adalah 4. Sedangkan ya panjang vektor P sama dengan akar dari 2 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Maka hasilnya adalah akar 9. Nah, akar 9 sama dengan juga 3. Sedangkan panjang vektor Q itu sama dengan akar dari 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan akar 49 sama dengan juga 7 ya. Coba kalian pahami dulu. Pertama kita harus mencari vektor P dot produk dari vektor Q, dan yang kedua kita harus mencari panjang akarnya, panjang akar dari vektor P dengan panjang akar dari vektor Q. Oke, pahami dulu. Nah, selanjutnya masuk ke sini rumusnya, cos theta sama dengan A dot produk dari B. Ini rumusnya A dot produk dari B per A mutlak akar mutlak
vektor A dikali dengan mutlak vektor B. Nah, di sini kan A dengan B, berarti kita ganti saja dengan P dengan Q. Ya, berarti di sini kita ganti vektor P dikali dot produk dari vektor Q, tadi vektor P dikali dengan vektor Q itu sama dengan 4. Nah, vektor mutlak vektor P dikalikan dengan mutlak vektor Q, tadi mutlak vektor P 3 dikali dengan 7 sama dengan cos theta. Oke, habis itu kita kalikan 3 dikali dengan 7 sama dengan 21, berarti 4/21 cos theta. Nah, kalian perlu ingat untuk mencari tetanya saja seperti ini. Cos pangkat min 1 dalam kurung 4/21 sama dengan theta. Kan theta yang kita mau cari. Nah, di sini baru kita menggunakan aplikasi kalkulator. Bisa kalian menggunakan aplikasi kalkulator di internet ataupun menggunakan kalkulator saintifik. Nah, ini nggak boleh menggunakan kalkulator biasa karena kita akan mencari tetanya. Jika kalian menggunakan kalkulator biasa, tidak akan mendapatkan. Kalau misalnya kalian menggunakan kalkulator saintifik, kalian akan mendapatkan dengan menuliskan cos min 1 di situ ada, baru 4/21. Maka sini adalah 79 derajat. Ya, coba kalian pahami dulu untuk mencari tetanya kali ini. Kalau tadi kan mencari nilai hasil dot produknya. Nilainya berapa sih nilai vektornya? Nah, sekarang mencari besar sudutnya dari dua vektor tersebut yang dibentuk. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya besar sudut antar dua vektor? Itu juga memiliki persyaratan ya. Jika tetanya itu adalah 90 derajat atau siku-siku, maka vektor A dot produk dari vektor B sama dengan 0 ya. Nah, jika batasannya misalnya tetanya lebih besar atau sama dengan dari 0 dan juga kurang dari atau sama dengan 90 derajat atau kita sering sebut dengan sudut lancip, maka vektor A dot produk B lebih besar daripada 0. Maka hasilnya vektor tersebut lebih besar daripada 0. Nah, sedangkan kalau batasannya tadi dot produknya lebih besar atau sama dengan 90 derajat atau kurang dari atau sama dengan 180 derajat atau kita sering sebut adalah sudut tumpul, maka vektor A dot produk vektor B kurang dari 0 ya. Nah, jadi ini perlu kalian pahami prinsip dari mencari besar sudut ya antar dua vektor. Kita coba lihat dulu. Nah, di sini ada soal jika diketahui titik vektor P sama dengan 8,n dan vektor Q adalah 3,6 ya. Jika vektor P tegak lurus dengan vektor Q, maka nilai n. Nah, nanti di sini kita mencari nilai n. Di sini kan masih kurang, vektor P-nya kan dalam bentuk n. Nah, di sini juga perlu kalian ketahui tegak lurus berarti dia membentuk sudut 90 derajat. Berarti otomatis bahwa vektor P dikalikan atau dot produk dari vektor Q sama dengan 0. Yang tadi kalian sudah gunakan prinsipnya. Jika dia tegak lurus atau 90 derajat, otomatis vektor P dikalikan dengan atau vektor P dot produk I sama dengan 0. Di situ sudah masukkanlah vektor P 8 dengan N, vektor Q 3 dengan 6. Berarti seperti biasa 8 dikali dengan 3 24, N dikalikan dengan 6 berarti 6N sama dengan 0. Habis itu pindah ruas deh, 24-nya pindah ruas, 0 dikurang dengan min 24, maka hasilnya adalah min 24, baru sama-sama dibagi 6, maka hasilnya adalah min 4. Maka untuk melengkapi vektor P berarti adalah 8, min 4 ya. Perlu kalian pahami, dari soal sini kan diminta tegak lurus, berarti vektor P dot produk vektor Q sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Kalau dia mungkin sudut lancip atau tumpul, tinggal kalian ubah, berarti dia lebih besar dari 0. Oke, nah coba pahami dulu. Nah, selanjutnya coba kalian kerjakan 3 soal ini ya. Sebenarnya ini sudah merangkum penjelasan Mister ya. Jika kalian masih belum paham, boleh tanyakan lebih lanjut kepada Mister secara pribadi. Oke, selamat mengerjakan dan selamat belajar. Salam matematika.